Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam lanjutan pembahasan tema Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Kita masih dalam membahas bait-bait syair karya Syekh Abdul Ghani Nabulsi yang dikenal dengan sebutan Muqtada Asy-Syahadatain. Nazam atau bait-bait syair yang ditulis oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi dalam beberapa bait syair, tidak banyak. Kita sekarang insya Allah akan bahas di slide nomor 6. Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala awwaluhum Adamu thumma al-akhiru Muhammadun wa huwa an-nabiyyul fakhiru. Awwaluhum, awal mereka para nabi Allah. Adamu itu Adam alaihi salam, thummal akhiru, kemudian akhir para nabi dan rasul. Muhammadun itu Muhammad, wa huwa an-nabiyyul fakhiru, dan dia Muhammad an-nabiyyul fakhiru itu seorang nabi yang agung. Nabiullah Adam alaihi salam adalah awalul bashar, awal manusia, dan merupakan moyang bagi bangsa manusia. Sebelum penciptaan Nabi Adam alaihi salam tidak ada manusia siapapun. Nabiullah Adam alaihi salam juga seorang nabi dan rasul, datang dengan membawa syariat bagi dirinya dan bagi keturunannya, anak-anaknya. Nabiullah Adam alaihi salam adalah seorang yang terpelajar, memiliki banyak ilmu. Sebagaimana halnya seluruh para nabi Allah, mereka semua adalah orang-orang yang terhormat. Mereka semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah
dan dibekali dengan ilmu yang sangat luas oleh Allah, serta dianugerahi sifat-sifat yang sempurna sebagai seorang nabi dan rasul Allah. Karena itu tidak benar sebagian kisah yang berkembang di sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa Nabiullah Adam alaihi salam adalah seorang yang primitif, atau dikatakan bahwa beliau tidak berpakaian, atau bahkan dikatakan kehidupannya seperti misalkan para manusia gua atau semacamnya, di mana kehidupan mereka sangat jauh daripada peradaban, atau bahkan dikatakan tidak memiliki perilaku yang normal sebagai manusia pada umumnya. Na'udzubillah. Nah, itu pemahaman yang rusak dan itu keyakinan yang rusak. Allah berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Nabiullah Adam alaihi salam adalah ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya penciptaan. Nabi Adam alaihi salam dibekali ilmu oleh Allah. Allah berfirman, "Wa'allama Adam al-asma'a kullaha." Nabiullah Adam bahkan yatakallamu bi kullil lughat, berbicara dengan berbagai bahasa. Nabiullah Adam alaihi salam juga memiliki kemahiran dalam berbagai bidang seperti bercocok tanam, membuat pakaian, dan lain sebagainya. Kesimpulannya bahwa Abul Bashar, yang merupakan moyang bagi bangsa manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, adalah seorang yang terhormat, bukan seperti pendapat orang bahwa asal manusia adalah dari seorang yang sangat primitif, terlebih lagi dikatakan bahwa asal manusia berasal dari kera. Na'udzubillah. Orang yang berkeyakinan bahwa asal manusia dari kera, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam, menyalahi nas yang sharih di dalam Al-Quran tentang penciptaan manusia, dan juga menyalahi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang itu, atau tentang penciptaan manusia tersebut. Kemudian Muhammad adalah akhirul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Anal aqibu," aku adalah penutup. Atau dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada lagi nabi sesudahku. Dan bahkan juga ditetapkan dan ditegaskan dalam Al-Quran firman Allah, "Wa khataman nabiyyin." Firman Allah menyebutkan, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahnya sampai hari kiamat. Nah, dengan demikian maka Rasulullah sebagai penutup para nabi itu tertulis secara tekstual dalam Al-Quran dan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan dasar itu maka para ulama kita sepakat menetapkan, satu, siapa orang meyakini atau mengaku bahwa dirinya seorang nabi setelah Nabi Muhammad, siapapun ia dan kapanpun adanya, dimanapun tempatnya,
maka itu orang dihukumi kafir. 2. Demikian pula dihukumi kafir telah keluar dari Islam apabila ada orang yang menjadi pengikut dari orang yang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi yang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad termasuk para pengikutnya sama-sama dihukumi kafir. Telah keluar dari Islam. Demikian pula telah jatuh dalam kekufuran. Dengan kesepakatan para ulama kita, orang yang membolehkan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad. Ia membolehkan, walaupun dia atau dirinya tidak mengaku sebagai Nabi, juga tidak menjadi pengikut dari seorang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Tetapi dia membolehkan adanya kenabian setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini orang juga dihukumi kafir, telah keluar dari Islam, bukan orang muslim. Wajib ia bersyahadat kembali dan melepaskan keyakinan rusaknya itu. Demikian pula orang yang membela pengakuan seorang yang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad. Dalam pengakuannya dibela. Maka orang yang membela kekufuran ini, juga telah jatuh dalam kekufuran. Oleh karena kaidah menyebutkan al-i'anatu 'alal kufri kufur. Menolong terhadap kekufuran atau membela terhadap kekufuran adalah sebuah kekufuran. Dan bahkan termasuk orang yang ragu-ragu apakah setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi atau tidak. Dia ragu-ragu pada dirinya. Syak at-taraddud bainal amrain. Artinya ragu-ragu antara iya dan tidak. Ini orang juga dihukumi kafir. Telah keluar dari Islam. Nah, jadi bahwa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi adalah perkara yang mansus, artinya tertuang secara tekstual di dalam Al-Quran, ditegaskan secara sharih, juga di dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara wajib ain atau fardu ain atas setiap mukallaf atau muslim mukallaf mengetahui nama Rasulullah dan nama ayahnya. Ini hukumnya fardu ain. Jadi mengenal nama Rasulullah yaitu Muhammad ibn Abdullah. Nama Rasulullah dan nama ayahnya. Adapun nama kakeknya dan seterusnya ke atasnya sampai misalkan keturunan Adnan dan seterusnya lebih atas lagi sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Nah, sampai kepada Adnan maka hukumnya adalah fardu kifayah. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf dan seterusnya. Yang merupakan fardu ain adalah mengenal nama Rasulullah dan nama ayahnya. Kemudian Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalu khalqillah. Makhluk Allah paling mulia, lebih mulia dari segala apapun dari seluruh makhluk-makhluk lainnya. Tidak ada makhluk Allah yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disepakati oleh para ulama. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharatut Tauhid. Mengatakan wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi
Nabiyuna famil anisyiqaqi wa afdalul khalqi, dan paling utama makhluk Allah alal itlaqi, secara mutlak. Mutlak artinya tidak ada lagi yang lebih mulia daripadanya, yaitu nabiyuna, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil anisyiqaqi, maka hindarkanlah daripada perpecahan atau perbedaan pendapat. Termasuk di antara poin pokok lainnya menyangkut kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang wajib kita yakini adanya bahwa Rasulullah wulida di Makkah, dilahirkan di Makkah, wa hajaru ilal Madinah, dan hijrah ke Madinah, dan wafat di Madinah serta dimakamkan di Madinah. Juga termasuk keyakinan yang wajib kita yakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul kepada seluruh alam daripada bangsa manusia dan jin. Bangsa manusia dari berbagai suku dan golongan, dari berbagai warna dan keturunan. Demikian pula bangsa jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran syariat ini, diutus sebagai nabi Allah juga kepada kalangan bangsa jin. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan bangsa manusia, maka itulah pula syariat yang beliau emban, beliau bawa di kalangan bangsa jin, disebarkan di kalangan mereka. Dengan demikian, maka sebagaimana di kalangan manusia ada mukmin dan ada yang kafir, dan hanya dalam dua golongan ini, mukmin, kafir. Tidak ada golongan ketiga seperti misalkan dikatakan setengah mukmin, setengah kafir. Nah, itu istilah yang tidak benar. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min." Allah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang mukmin. Demikian pula halnya di kalangan bangsa jin, ada yang mukmin dan ada yang kafir. Itu disebutkan bahkan secara tegas di dalam Al-Quran bahwa ada sekelompok daripada bangsa jin, mereka yang beriman. Disebutkan dalam surat jin. Dalam surat jin. Firman Allah di ayat pertama daripada surat jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada," dan seterusnya. Berisi penjelasan tentang sekelompok jin yang beriman. Kemudian di antara bagian yang juga pokok wajib kita imani, bahwa di dalam bait nomor 10 ini Syekh Abdul Ghani Nabulsi hanya menyebutkan awal para nabi dan akhir para nabi. Catatan pentingnya bahwa yang disebutkan di dalam Al-Quran dari sekian banyak para nabi adalah 25 nabi dan rasul. 25 nabi. Yang oleh karena 25 nabi tersebut disebutkan dalam Al-Quran, maka kita diperintah untuk mengetahui nama-nama mereka atau menghafalnya.
Sebagaimana perintah kita untuk meyakini terkait kebenaran Al-Quran dan nama-nama para nabi yang 25 ini disebutkan dalam Al-Quran, sehingga 25 nabi dan rasul ini, 25 nabi ini diperintah untuk dikenal. Lebih bagus dihafal. Paling tidak ketika disebut salah satu nama dari mereka, maka ia mengetahui bahwa itu adalah seorang nabi. Sayyid Al-Marzuqi dalam Aqidatul Awam mengatakan, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wagtanim Adamun Idrisun Nuhun Hudu ma' Salih wa Ibrahim kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubuh kada, dan seterusnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa keseluruhan jumlah para nabi dan rasul adalah 124.000 nabi. Dalam satu riwayat. Sebagian ulama berpendapat mengatakan bahwa sebaiknya tidak menetapkan jumlah tertentu bagi para nabi tersebut, karena dia khawatirkan memasukkan dalam jumlah tersebut orang yang bukan nabi, atau sebaliknya mengeluarkan yang seharusnya dimasukkan dalam jumlah nabi tersebut. Nah, sehingga ada pendapat sebagian ulama mengatakan lebih baik untuk tidak menetapkan jumlah tertentu. Walaupun ada sebuah riwayat menyebutkan 124.000 nabi. Kemudian dari jumlah tersebut sebanyak 313 adalah juga berpredikat sebagai rasul. Selain sebagai nabi, juga sebagai rasul. Nah, maka yang derajatnya atau predikatnya sebagai rasul itu jauh lebih tinggi dibanding yang hanya nabi saja. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung atau sudah kita bahas terkait ini, yaitu terkait perbedaan nabi dan rasul, bahwa rasul adalah man uhiya ilaihi bi syar'in jadid. Adalah orang yang mendapatkan wahyu dan datang dengan membawa syariat yang baru. Adapun seorang yang nabi saja yang bukan rasul adalah man uhiya ilaihi bittiba'i wa umira bittiba'i syar'ir rasul alladhi qablahu. Orang yang diberi wahyu dan dia diperintahkan untuk mengikuti syariat rasul sebelumnya, sehingga seorang nabi itu tidak membawa syariat yang baru, tapi mengikuti syariat rasul sebelumnya. Karena itu maka para ulama mengatakan kullu rasulin nabiyyun. Setiap rasul mesti ia adalah seorang nabi, walaysa kullu nabiyyin rasulan, tetapi tidak setiap nabi sebagai rasul. Nah, ini kesimpulan dari atau sedikit penjelasan lebih luas dari bait syair nomor 10 dari apa yang dituliskan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi rahimahullah, mengatakan awwaluhum Adamu tsummal akhiru Muhammadun wa huwan nabiyyul fakhiru. Lanjut, berikutnya bait nomor 11. Qala rahimahullah wa sahbuhu jami'uhum ala huda tafdiluhum murattabun bila i'tida. Wa sahbuhu dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi Muhammad jami'uhum seluruh mereka ala huda, di atas kebenaran, di atas petunjuk. Tafdiluhum, keutamaan mereka, murattabun, ditertibkan bila tidak, dengan tanpa perselisihan. Keutamaan para nabi tersebut, keutamaan para sahabat Rasulullah tersebut disepakati
oleh para ulama adalah seperti yang disebutkan dalam bait berikutnya oleh Syekh Abdul Ghani Nabulsi rahimahullah, berkata, fahum Abu Bakrin wa ba'dahu Umar wa ba'dahu Utsman dzul wajhil aghar thumma Ali thumma baqil asharah wa hiya allati fi jannatin mubasysyarah. Fahum, maka mereka, tertib afdaliyatis sahabah, tertib keutamaan para sahabat Rasulullah, yang juga ini merupakan tertib keutamaan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Dimulakan dengan Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah, yang bernama Abdullah ibn Abi Quhafah. Wa ba'dahu, dan sesudahnya Abu Bakar yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa ba'dahu, dan setelahnya Umar, Utsmanu, itu Utsman dzul wajhil aghar. Makna harfiahnya pemilik wajah yang berseri atau yang bersinar. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu digelari dengan Zunnurain oleh karena beliau memiliki keistimewaan dengan menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu As-Sayyidah Ruqayyah dan As-Sayyidah Ummu Kulsum. Summa Aliyun, kemudian Ali. Tingkatan keempat berikutnya adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Karramallahu wajhah, ini adalah doa. Maknanya kurang lebih sama dengan radhiyallahu anhu yang juga merupakan doa. Sehingga kalimat karramallahu wajhah tidak terkhususkan hanya bagi Sayyidina Ali, tetapi juga berlaku bagi para sahabat lainnya dengan mengatakan misalkan Abu Bakar karramallahu wajhah, Umar ibn al-Khattab karramallahu wajhah wa radiya anhu wa radiyallahu anhu, dan seterusnya. Artinya tidak terkhususkan hanya bagi Sayyidina Ali saja. Itu adalah doa. Bahwa ada pendapat yang mengatakan itu terkhususkan bagi Sayyidina Ali oleh karena Ali adalah seorang sahabat yang tidak pernah kufur sebelumnya atau tidak melewati masa jahiliyah dengan menyembah berhala. Kita katakan bahwa beberapa sahabat Rasulullah selain Ali, ada yang seperti Ali keadaannya, seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang juga tidak pernah kufur kepada Allah dengan ikut-ikutan atau dengan bersama orang-orang jahiliyah menyembah berhala-berhala. Juga beberapa sahabat lainnya. Nah, kembali lagi. Jadi pada tingkatan keempat, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu fi tartibil afdaliyah, dalam tertib keutamaan para sahabat Rasulullah. Nah, dengan demikian maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah afdalu ummati Muhammad, orang yang paling utama dari seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak, lebih dari siapapun dari seluruh umat Rasulullah hingga hari kiamat. Tidak ada yang lebih utama dibanding beliau. Tidak ada yang lebih utama dibanding sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Para wali Allah yang datang belakangan, baik di abad 5 Hijriyah, seperti Al-Imam As-Sayyid Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i, atau abad-abad sebelumnya seperti
Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi, Al-Imam As-Sirri As-Saqquti, dan para ulama, para wali Allah yang jauh hidupnya setelah masa para sahabat, maka derajat mereka jauh dibanding dengan Abu Bakar Siddiq, dibanding dengan Umar, Utsman, dan Ali. Nah, jadi sahabat Abu Bakar Siddiq adalah afdalu ummati Rasulullah, paling utama dari keseluruhan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya adalah Umar, kemudian setelahnya adalah Utsman, dan kemudian setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi tertibnya seperti itu. Terkait Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka persahabatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertuang secara tekstual di dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah, "Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Para ulama ahli tafsir dalam menjelaskan ayat ini sepakat mengatakan bahwa yang dimaksud sahibihi idh yaqulu li sahibihi, sahib yang dimaksud dalam ayat ini adalah sahabiyul jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Catatan, orang yang mengkafirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka dia sendiri yang telah menjadi kafir. Ulang lagi, seorang yang mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, maka dia sendiri telah menjadi kafir. Lanjut. Kemudian tertib berikutnya setelah penyebutan Al-Khulafa'ur Rasyidin yang 4 ini, atau saya tambahkan sedikit, 4 khalifah ini, makna harfiah daripada khalifah artinya pengganti. Jadi Abu Bakar Siddiq adalah pengganti Rasulullah, Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar adalah Khalifah Abu Bakar dan seterusnya. 4 Al-Khulafa'ur Rasyidin yang mulia ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semua itu adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makna khusus. Tentu semua muslim, semua mukmin dalam makna umum adalah juga keluarga Rasulullah. Nah, yang 4 ini, mereka semua adalah betul-betul sebagai bagian daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq, yang bernama Abdullah bin Abi Quhafah nama aslinya, adalah mertua Rasulullah, di mana beliau punya putri yaitu As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar juga merupakan mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau punya putri yang bernama Hafsah ibn Umar, yang juga merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman adalah menantu Rasulullah, seperti yang tadi saya sampaikan, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menikahi 2 putri Rasulullah, yang karena itu maka beliau digelari dengan Dzunnurain. Dan kemudian Ali juga menantu Rasulullah yang telah menikahi As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Lanjut. Saya tambahkan sedikit. Sehingga kalau kita mendapati orang yang mencaci maki salah satu dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin ini,
maka sesungguhnya dia mencaci Rasulullah dan keluarganya secara keseluruhan. Oleh karena seluruh Al-Khulafaur Rasyidin adalah bagian dari keluarga Rasulullah. Tidak terkhususkan hanya Ali saja yang menikahi Sayyidah Fatimah. Bahkan Utsman menikahi dua putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wajib kita mencintai para sahabat tersebut dan keutamaan mereka sesuai tertib seperti apa yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian setelah 4 orang Al-Khulafa Ar-Rasyidin berikutnya adalah Baqil Asyara, thumma Baqil Asyara. Kemudian sisa yang 10. Dengan yang 4 tadi maka berarti sisa 6. Wahyallati wahya dan dialah al-asyara allati fi jannatin mubasyara yang diberi kabar gembira masuk surga. Nah, 10 orang ini disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi siyaqin wahid dalam satu redaksi hadis. Yang karena itu maka kemudian 10 orang sahabat Rasulullah ini digelari atau dikenal dengan al-asyaratul mubasysyarun bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Yaitu sisa 6 berikutnya setelah yang 4 tadi, yaitu Talhah ibn Ubaidillah, kemudian Az-Zubair ibn al-Awwam, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman ibn Auf, dan kemudian Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Atau nama aslinya Amir. Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Radiyallahu anhum ajma'in. Nah, hafalkan 10 orang sahabat Rasulullah yang bergelar dengan Al-Asyaratul Mubasysyarun bil Jannah ini, insyaallah membawa berkah. Sebut nama mereka, turun rahmat Allah. Bidzikri shalihin tatanazzalur rahmat. Demikian para ulama kita mengatakan dengan disebut nama-nama orang soleh maka turun rahmat Allah. Dan apalagi 10 orang daripada para sahabat Rasulullah ini yang bergelar Al-Asyaratul Mubasysyarun bil Jannah, mereka adalah pimpinan para wali Allah. Yang bahkan Abu Bakar adalah afdalu ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Catatan penting bahwa yang 10 orang sahabat Rasulullah ini digelari dengan Al-Asyara Al-Mubasysyarun bil Jannah, bukan berarti bahwa yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah dengan masuk surga hanya terbatas kepada mereka saja atau jumlah tersebut saja, tidak. Ada banyak sahabat Rasulullah yang oleh Rasulullah dijanjikan surga, baik disebutkan secara perorangan atau per kelompok. Dan apalagi misalkan keluarga Rasulullah atau misalkan Al-Imam Al-Hasan dan Al-Husain yang oleh Rasulullah disebut dengan Sayyida Syababi Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda penduduk surga. Dan beberapa sahabat lainnya misalkan Bilal fil Jannah dan beberapa sahabat lainnya yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan surga, termasuk diantaranya semua para sahabat Rasulullah yang terlibat dalam perang Badar. Yang dalam satu riwayat menyebutkan sejumlah 313 orang. Semua mereka adalah para wali Allah. Para wali Allah. Dan mereka semua adalah ahlul jannah. Semua mereka para wali Allah. Dan sangat tinggi tingkatan mereka. Masya Allah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana terjadi perang Badar di bulan puasa di cuaca yang sangat-sangat ekstrim, sangat panas. Allahu Akbar. Mereka dalam keadaan puasa turun ke lapangan bertempur menyabung nyawa.
demi membela agama Allah. Kalau bukan para wali Allah, tidak akan kuat dengan kondisi seperti itu. Tapi kekuatan iman mereka, kekuatan keyakinan mereka, itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi derajatnya. Semua para wali Allah mereka itu. Dan mereka semua adalah para penduduk surga. Saya kira untuk pertemuan kita saat ini sampai di sini. Kita selesai di bait nomor 13 atau slide nomor 7. Kita masih memiliki beberapa slide. Atau satu lagi ini, satu slide. Tapi supaya lebih detail terkait penjelasannya mungkin kita bahas insya Allah dalam pertemuan minggu depan, pertemuan berikutnya insya Allah. Oh, dua slide lagi, bukan satu slide, dua slide lagi. 14, 15, 16, dan 17. So, kullu ma'anhun nabiyyu akhbara fa'innahu muhaqqaqun bilam tira. من نحو أمر القبر والقيام وكل ما كان له علامة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كن منتبها. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini membawa berkah bagi kita dan menjadikan sebab bagi diampuninya dosa-dosa kita semua, termasuk juga keluarga kita, orang tua kita, andai talan kita, dan juga mudah-mudahan menjadi sebab bagi tercapainya segala hajat dan maksud kita daripada kebaikan duniawi kita dan kebaikan ukhrawi kita. Amin ya rabbal alamin bijahin nabiyyi Muhammad. Amin. Sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tahlil 3 kali, selawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين. Wah, ini saya sapa beberapa rekan-rekan kita. Waduh, ini ada Mbak Lea ini dari Australia. Masya Allah. Thank you. Thank you. Sami-sami jawabannya. Lalu dari mana lagi ini? Yang jauh-jauh dari mana? Kalimantan hadir, Kalimantan. Riau. Aceh. Aceh hadir. Alhamdulillah. Oh, Aceh hadir. Alhamdulillah. Videonya sedang sambil tiduran semua ini. Videonya hilang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Riau hadir. Ahlan wa sahlan. Pak Hartono hadir. Masya Allah. Dari mana Pak Hartono ini? Kalimantan? Atau Jawa? Masya Allah. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan kita jumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat minggu depan. Kita lanjut dalam kajian kita ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.